Salam Bapak Ibu dan selamat Advent keempat serta selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Advent keempat 22 Desember 2024. Terambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1-7 dan epistel dari kitab Roma pasal 13 ayat 12-14. Diikat oleh topik atau tema bangkit menjadi terang. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan hehe jala marsinodang. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 60 ayat 1-22 adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Khotbah kita ayat 1-7. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita memasuki Minggu Advent keempat tanggal 22 Desember 2024, dihubungkan dengan topik Minggu bangkit menjadi terang, hehe jala marsinodang. Saudara, khotbah kita Yesaya 60 ini masuk pada Trito Yesaya atau Yesaya ketiga, mulai dari pasal 56 sampai 66. Trito Yesaya ini membicarakan keadaan bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan Babel di tahun 537 sebelum Kristus. Bagaimana keadaan mereka sekembalinya ke Yerusalem. Keadaan mereka cukup menyedihkan, penuh air mata dan tangisan. Kenapa? Segala sesuatu sudah hancur. Rumah atau tempat tinggal yang mereka tinggalkan dahulu sejak 70 tahun yang lalu sudah busuk. Tidak ada yang bisa dipakai lagi. Tanah pertanian sudah ditumbuhi tanaman-tanaman liar yang tidak berguna. Dalam bahasa Batak Toba itu disebutkan nunga tarulang. Bait Allah yang sangat mereka bangga-banggakan juga sudah hancur rata tanah. Sebagian daripada negeri mereka itu sudah didiami oleh bangsa
bangsa lain, orang Samaria misalnya. Segala sesuatu harus mereka mulai lagi dari nol, dari awal. Saudara, dalam situasi dan kondisi yang seperti itulah Tuhan menyuruh Yesaya untuk memberi topangan semangat, penguatan, dan memberi penghiburan apul-apul bagi bangsa Israel yang mengalami kesusahan dan kekecewaan mendalam itu. Yesaya berusaha membangkitkan semangat mereka agar jangan ada yang putus asa, jangan ada yang menyesali keadaan pahit yang sudah berlalu. Yesaya mendorong serta memberi motivasi agar mereka tetap optimis menghadapi masa depan dalam menyikapi babak baru kehidupan mereka setelah pembuangan, terutama agar mereka tetap percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan meskipun Tuhan mengizinkan berbagai-bagai penderitaan itu di masa lalu. Saudara, Yesaya pasal 60 ini menubuatkan bahwa Mesias akan datang. Dialah terang. Dengan kedatangan terang itu maka Yerusalem, yakni kota Tuhan dan orang Israel, umat Tuhan itu akan bangkit kembali dari keterpurukan dan bersinar dengan terang. Sementara seisi bumi, seisi dunia ini saat itu diliputi berbagai-bagai kegelapan. Ayat 1, ayat 2. Nah, itu sebabnya Yesaya menubuatkan pula bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang untuk mencari Tuhan. Orang-orang dari berbagai-bagai suku bangsa, dari segala golongan akan datang untuk mencari sumber cahaya, sumber terang, dan menyembah Tuhan. Ayat 3 sampai 5. Saudara, bangsa-bangsa ini akan membawa persembahan dan kekayaan mereka kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan semua harta milik dan talenta yang mereka punyai sebagai korban syukur bagi Tuhan. Ada sejumlah besar unta-unta muda yang dibawa dari Midian, dari Eva. Mereka yang datang dari Sheba akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat 6. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia juga untuk ibadah orang Israel. Semuanya itu akan dipersembahkan di atas mezbahku, kata Tuhan, sebagai korban bagi Tuhan. Ayat 7. Saudara, tentu saja sebahagian nubuatan Yesaya ini telah dirasakan oleh umat Israel yang baru saja kembali dari pembuangan Babel itu. Memulihkan mereka dan pelan-pelan menyemangati umat Israel. Dan di tahun-tahun berikutnya, tahun 400-an, mereka bisa membangun kembali bait Allah yang sudah hancur itu. Dan realisasi paling jelas dari nubuatan Yesaya pasal 60 ini adalah kelahiran Mesias Juru Selamat dunia, yakni Tuhan Yesus. Nah, dialah terang hidup sebagaimana Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Pesta kelahiran sang terang hidup, yakni Yesus sendirilah yang sedang kita persiapkan dalam minggu-minggu Advent ini, Bapak Ibu. Kita sedang memasuki Advent keempat. Nah, kepada kita diserukan oleh topik minggu ini, bangkit menjadi terang. Hehe, jala marsino dhamma. Saudara, itulah isi khotbah kita di minggu Advent keempat di bawah topik bangkit menjadi terang. Hehe, jala marsino dhamma. Apa pengajaran Tuhan bagi kita memasuki suasana Advent menjelang Natal lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, mari bangkit dan menjadi terang. Hehe, jala marsino dhamma. Saudara, kepada bangsa Israel yang sedang terpuruk dan berduka sekembalinya dari pembuangan Babel inilah Tuhan melalui Yesaya memberi penguatan rohani, membangkitkan kembali semangat mereka agar tidak berduka lagi meskipun harus mulai dari nol. Yesaya mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Dalam bahasa Batak Toba ditulis, hehe jala marsino dhamma. Dan lewat firman atau khotbah di minggu Advent keempat, Tuhan sekarang juga mengajak kita bangkit menjadi teranglah kita, keluarga kita, gereja kita.
Kalau Mesias itu, yakni terang itu datang, maka ia meminta kita, mendorong dan menyemangati kita semua untuk segera bangkit. Hehe, menjadi teranglah kita, Marsino dan Mahita. Ada dua yang diharapkan Tuhan dari kita saat merayakan Advent keempat ini. Lewat khotbah ini Bapak Ibu, bangkit dan menjadi terang. Dalam bahasa Batak Toba, hehe, jala Marsino. Jadi, tidak cukup hanya bangkit atau hehe saja tanpa menjadi terang. Atau sebaliknya, tidak mungkin kita menjadi terang marsinodang kalau kita tidak mau bangkit dangolo hehe. Nah, harus kita lakukan dua-duanya. Barulah kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi, Tuhan menghendaki kita saat ini agar bangkit. Dan harus lanjut juga menjadi terang marsinodang. Apa maksudnya kalau Tuhan menyuruh kita bangkit atau hehe? Dari kata Ibrani kum, itu artinya apa? Berdiri tegak, dirgak masih macujung. Jangan melempem lagi. Unang tuki, unang martukuli sang be. Kita harus aktif dan proaktif. Kita harus berbuat. Mau bertindak, mau kreatif, berkarya, berproduksi, mau menghasilkan Bapak Ibu. Itu maksudnya bangkit. Jangan bermalas-malasan, jangan statis, hanya menunggu-nunggu saja, jangan. Lakukan apa yang dapat kamu lakukan, Bapak Ibu. Meski keadaan kita seperti orang Israel yang baru saja pulang dari pembuangan Babel itu berduka. Ada-ada saja yang membuat kita berduka. Tetapi jangan kiranya duka itu yang menguasai diri kita. Jangan lagi menangisi masa-masa lalu yang memang membuat kita berduka, yang memang kelam, gelap, derita, pahit. Mari, bangkitlah sekarang. Memang itu tidak selalu mudah, tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil toh. Itu Lukas pasal 1 ayat 37 minggu yang lalu khotbah kita. Aidang adong nasotar patu pada bata. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari bangkit. Kemudian yang kedua disebut marsino dan maho. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani di sini, or, atau secara hurufiah, matahari itu. Menjadi matahari, bersinar, itu artinya. Kita tahu bahwa fungsi sinar atau matahari itu besar sekali toh. Dengan sinar matahari itulah memberi kehidupan bagi seisi alam semesta ini. Bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi makhluk-makhluk kecil sampai dengan makhluk-makhluk besar. Semua butuh sinar matahari toh. Nah, inilah dorongan, panggilan pada kita. Jauh-jauh tuh kita. Marsada-sada, satu persatu Bapak Ibu. Mari kita tempatkan diri kita itu untuk berfungsi sebagai tanda kutip matahari. Kita harus bersinar, menodangi, menyinari, mengalas-lasi, memanasi seisi bumi ini lewat kasih yang dapat kita tampilkan, lewat kebaikan-kebaikan yang dapat kita persembahkan. Saudara, sinar itulah yang memberi kekuatan, kesehatan, kehidupan, memberi sukacita bagi seisi bumi dan makhluk-makhluk. Nah, saudara-saudara, Minggu Advent keempat ini mendorong dan memotivasi kita semuanya bahwa setiap orang yang sudah menerima Mesias, sudah menerima Kristus Yesus dalam hidupnya, akan meniru Yesus itu menjadi terang hidup. Karena Yesus sendirilah terang hidup itu. Menurut Yohanes 8 ayat 12, Audo panodang di portibion, akulah terang hidup, dan sodang itu atau sinar itu sudah diberikan kepada kita. Dan seterusnya kita juga sudah mampu menerangi sekitar kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, di tengah kegelapan rohani, mari kita bangkit, pancarkan sinarmu. Saudara, inilah yang mengawali nubuatan Yesaya ini. Yesaya mendorong umat Israel yang sedang berduka, yang sedang kecewa dan terpuruk itu, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Nah, hal yang mendorong Yesaya mengajak orang Israel untuk memancarkan sinarnya adalah karena kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
Di zaman Yesaya, Bapak Ibu, kegelapan dan kekelaman itu terlihat dari masih begitu suburnya kekafiran, pemberontakan kepada Tuhan, subur perang dan permusuhan antar bangsa-bangsa, dan kuasa iblis itu masih terus merajalela. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah juga panggilan bagi kita sekarang. Orang yang sudah menerima Yesus, yang di dalam dirinya sudah ada terang surgawi itu, Bapak, Ibu, mari pancarkan sinarmu di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah punguan margamu, di tengah-tengah gerejamu juga. Pancarkan sinarmu, Bapak, Ibu. Di zaman kita, di zaman now ini, apa gambaran dari kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa? Apa masih ada kekelaman dan kegelapan rohani itu dalam konteks kita? Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, boleh saya pastikan bahwa memang kegelapan dan kekelaman hidup itu masih merajalela. Masih kita temukan permusuhan, berbagai-bagai perselisihan toh. Masih sering terjadi perbedaan-bedaan. Gutur gereja juga gutur maranggi. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita di tengah-tengah keluarga Kristen juga. Secara nasional, masih banyak kita temukan adanya radikalisme. Masih ada yang melakukan teror. Masih sering terjadi ataupun terdengar di televisi, anak membunuh orang tua atau sebaliknya orang tua membunuh anak. Ada suami yang menikahi istrinya dari belakang saat sedang nyanyi-nyanyi istrinya itu, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengingat hakikat diri kita sebagai orang percaya kepada Yesus dan telah membekali kita dengan terang surgawi itu dan memberi kita label atau identitas baru, yakni anak-anak Tuhan, dan kita telah diberikan Tuhan suatu kapasitas untuk bersinar, maka Tuhan menghendaki kita, Bapak, Ibu, agar kita memancarkan sinar terang kita itu di tengah-tengah kehidupan bersama orang lain. Semua kita terpanggil untuk tugas ini. Mari kita menerangi kegelapan dalam hidup banyak orang, sehingga mereka bisa memperoleh pengharapan baru. Mereka bisa memperoleh terang dari Allah. Hendaklah terpancar melalui kita terang sukacita buat mereka, Bapak, Ibu. Sumber terang itu hanya satu, berasal dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bisa terbit dan bersinar begitu terang lewat diri kita. Dan kemudian kita pancarkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, tetapi ingat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingat ini. Sebelum kita memancarkan sinar terang itu kepada sesama kita yang membutuhkan, maka kita juga harus terlebih dahulu memastikan bahwa diri kita tidak mengalami keterpurukan rohani. Kita tidak lemah secara iman. Ingat, senter misalnya, senter, ya. Tahu kan, senter tidak akan berfungsi dengan baik kalau baterainya sudah habis toh, sudah lemah. Nah, oleh karena itu harus dicas kembali. Diri kita pun, kalau kita merasa ada kekurangan secara rohani, harus dicas kembali. Ya, kita harus senantiasa menjaga diri kita tetap berjalan bersama Yesus. Itulah kekuatan rohani kita bersama Yesus. Maka kekuatan baterai senter rohani kita terus kuat dan memancarkan sinar terang kepada orang lain. Nah, bangunlah hubungan dengan Tuhan supaya terang surgawi yang ada pada kita itu terus terjaga, terawat begitu kuat sehingga kita bisa bangkit menjadi terang. Jalan Marsino Dang Mahita, sebagaimana topik Minggu Advent ke-4. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, lakukan berbagai praktek menunjukkan terang Tuhan di tengah kehidupan ini. Saudara, pada Yohanes 8 ayat 12 Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, apa yang kita lihat dari ucapan Yesus ini? Ketika kita mengaku dan percaya pada Yesus, kita pun sudah menerima terang. Sebab terang yang sejati adalah Kristus sendiri. Tuhan Yesus sudah memberikan terangnya kepada kita semua. Dan kita harus berusaha untuk menjaga agar terang itu terus bersinar dan menerangi sekeliling kita. Dalam Efesus pasal 5 ayat 14, Paulus berkata, "Dan Kristus akan bercahaya atas kamu."
Nah, saudara, kedua nats tadi itu, Yohanes 8 ayat 12 dan Efesus 5 ayat 14, mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa sama seperti senter tadi, ketika dia bercahaya, bukan untuk dirinya toh, terang itu dia pancarkan untuk yang lain. Nah, terang yang kita terima pun seperti itu. Ketika diri kita memiliki terang itu, maka terang itu bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, terutama bagi orang-orang yang di sekitar kita, yang masih berada dalam kegelapan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Tuhan rindu agar kita anak-anak Tuhan itu mampu memberi perannya menjadi cahaya terang dalam kegelapan. Tuhan ingin agar kita terus bersinar bagi dunia lewat kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita menunjukkan sinar terang yang ada pada kita ini untuk memancar bagi orang lain? Bagaimana? Saudara, memancarkan sinar surgawi itu tidak harus menjadi pemangku jabatan gerejawi, harus menjadi pertohonan seperti pendeta, guru Injil, evangelis, diakonis, sintua, bibelfro, dan lain-lain. Oh, tidak harus menjadi pemangku atau pemilik jabatan gerejawi. Oh, tidak harus seperti itu, Bapak Ibu. Sinar terang surgawi itu bisa kita pancarkan lewat hidup kita, lewat perbuatan kita yang sederhana sekalipun itu sudah sangat berharga. Nah, ketika ada di kantor kita misalnya yang korupsi, yang berlaku curang, yang melakukan tipu-menipu, yang merugikan perusahaan atau kantor di mana kita berkarya, bekerja itu, maka kita orang-orang yang sudah percaya harus bisa menjaga diri kita tidak ikut-ikutan, Bapak Ibu. Itu pun sudah merupakan salah satu pancaran sinar terang surgawi. Ketika orang menjadi tamak, pelit, tidak mau terbuka membantu orang yang lain, membantu orang yang patut dibantu, termasuk juga membantu keuangan gereja, tetapi kita berusaha seadanya, apapun yang dapat kita bantu, sebagai ungkapan syukur kita, sebagai ungkapan murah hati kita. Nah, itu juga sudah terang surgawi. Ketika orang lebih suka menerima, maka kita lebih suka memberi. Ketika orang terlalu sibuk tanpa henti-hentinya mengumpulkan harta, sehingga lupa doa, lupa ibadah, lupa Tuhan pemberi berkat, tetapi kita bisa meluangkan waktu kita untuk berdoa, untuk bersaat teduh, mau memberi penguatan kepada orang yang berduka. Nah, ini juga sudah menjadi pancaran terang surgawi. Ketika orang menjadi sombong di saat sukses dalam bisnis, dalam usaha, dalam jabatannya yang terus naik, tetapi kita tetap rendah hati, tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita mengingat, kita percaya bahwa semua yang ada pada kita ini adalah berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Nah, tentu saja saudara-saudara, masih banyak lagi praktik-praktik yang bisa kita lakukan sebagai penampakan terang surgawi yang sudah kita hidupi dalam diri kita. Dan sebagai surat Kristus, sebagaimana disebut Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 3, maka kita sudah menunjukkan keberadaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kitalah surat Kristus itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dunia yang kita hidupi sekarang ini dihuni oleh orang-orang yang hidup dalam berbagai-bagai bentuk kegelapan, kekelaman hidup. Nah, apakah Anda bersedia untuk tampil menjadi terang? Jika iya, bangkitlah dan menjadi teranglah. Itulah seruan topik Minggu Advent keempat ini bagi kita. Bangkit menjadi terang. Hehe, jala marsinodang. Nah, tataplah orang-orang di sekelilingmu. Apa masih ada yang butuh pertolongan dan masih terikat dalam kegelapan? Pedulilah pada mereka. Jika kita melakukan itu, Tuhan pun berkata, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Yesaya 58 ayat 8. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi, bangkitlah menjadi terang. Hehe, jala marsinodang. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, jangan pernah redup dan merasa tidak mampu. Saudara, seperti itulah yang dirasakan bangsa Israel saat mereka kembali dari Babel ke Yerusalem. Di saat belum pulih dari rasa trauma yang mereka alami dari pembuangan, mereka menemukan Yerusalem sudah hancur. Yerusalem ditumbuhi semak belukar, onak duri, bait Allah pun hancur rata tanah, sehingga membuat mereka meragukan kasih Allah. Nah, inilah yang diupayakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya mengatakan bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Tuhan akan memulihkan mereka dan bahkan melalui mereka lah nanti bangsa-bangsa akan datang kepada terang Allah.
Bahkan pada ayat 6 dan 7, Yesaya memberi suatu janji yang luar biasa indahnya, Bapak Ibu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva akan datang. Dari Seba akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah. Semua akan dipersembahkan di atas mezbah Tuhan, kata Yesaya. Nah, saudara, apa artinya itu? Kita akan dipenuhi oleh berkat-berkat, baik berkat jasmani maupun rohani dari Tuhan. Wah, indah sekali kalau kita menerima dan mau menjadi terang Allah itu. Kita akan dicukupkan oleh Allah, Bapak Ibu. Berkat-berkat Tuhan akan datang dari tempat jauh, yang tidak kita mengerti, yang tidak kita duga-duga, yang kita tidak prediksi. Tuhan akan memerintahkan orang lain yang tidak kita kenal pun menjadi pembawa berkat, membawa emas kemenyan di rumah kita, dan bahkan di gereja kita, yakni di rumah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, Tuhan mengatakan, aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Nah, oleh karena itu, lewat pesan ini, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk ragu-ragu, untuk takut, dan menunda-nunda pesan Tuhan ini. Karena sesungguhnya tangan Tuhan sendiri akan campur tangan atas hidup kita. Tidak perlu takut akan gagal, takut diremehkan atau dikucilkan, takut kehilangan pekerjaan atau jabatan, kedudukan, dan lain-lain, Bapak Ibu. Jangan takut. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk membangkitkan keberanian bagi kita. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai rasa takut itu menguasai seluruh hidup kita. Ketakutan akan mencuri sukacita, menghilangkan kebahagiaan kita, bahkan bisa menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Meskipun menurut kalkulasi, hitung-hitungan, dan prediksi kita, banyak yang sulit kita jangkau. Sulit kita menjangkau uang sekolah anak-anak, keperluan dapur, keperluan sehari-hari, dan lain-lain. Banyak sekali. Tetapi jangan berhenti berbuat, berkarya, berusaha, berupaya. Dan semua itu menghasilkan berkat-berkat lewat pekerjaan tangan kita itu. Tuhan akan memerintahkan berbagai-bagai berkat, karunia, bahkan emas, perak, akan memerintahkan domba, kambing memenuhi rumah kita, gereja kita. Dari mana datangnya itu? Dari Midian, dari Eva, dari Sheba, dari Kedar, dari Nebayot. Artinya Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan sedih di masa Advent keempat atau menjelang Natal ini. Jangan. Bangkit menjadi terang. Hehe, jala marsino dangma. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di Minggu Advent keempat, 22 Desember 2024 dari Yesaya pasal 60 ayat 1-7 ini. Agar kita dengan sungguh-sungguh mau bangkit menjadi terang. Hehe, jala marsino dangma. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Advent keempat. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan menggaransi, menjamin bahwa orang-orang yang bersandar kepada Tuhan itu akan Tuhan kuatkan. Meskipun bangsa Israel yang baru kembali dari pembangunan Babel itu menghadapi duka dan kekecewaan, tetapi Tuhan menjanjikan kepada mereka keselamatan, terang, dan terang itu sudah datang di dalam Yesus Kristus. Itulah yang kami rayakan kelahirannya. Biarlah Tuhan pesta perayaan Natal yang sebentar lagi akan kami lakukan itu menjadi pembawa damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.